خلاص. طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له يد علينا ولجميع المسلمين. أما بعد. Baik, kajian kita sore hari ini adalah mengulang kajian kita sebelumnya yang terputus karena ada masalah pada pengeras suara. Baik, yaitu pembahasan tafsir ayat 215 dari surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka madza yunfiqun. قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Yang artinya yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan. Yang diinfakkan apa dan untuk siapa? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wabnis sabil. Katakanlah, apapun kebaikan, maksudnya harta yang kamu infakkan falil walidain, maka hendaknya diberikan kepada ibu dan bapak, kedua orang tua. Wal aqrabin, dan para kerabat. Wal yatama wal masakin, anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Wabnis sabil, dan ibnus sabil. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan kebaikan apapun yang kalian kerjakan, sesungguhnya Allah mengetahuinya. Baik, kita simak penjelasan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Qala ay yas'alunaka 'anin nafaqah. Maksud ayat ini adalah mereka bertanya kepada engkau, wahai Nabi Muhammad, tentang infak. Tentang apa? Infak, kalau bahasa kita, kalau bahasa orang Arab ya nafkah. Tentang nafkah atau tentang infak. Wa hadha ya'ummus su'al 'anil munfaq wal munfaq 'alaihi. Pertanyaan ini mencakup dua hal. Yang pertama tentang apa yang diinfakkan. Yang kedua tentang siapa yang diinfaki.
Infak itu untuk siapa? Nah, mereka bertanya kepadamu tentang infak. Yang diinfakkan apa dan infak itu untuk siapa? Baik. Fa'ajabahum anhuma. Maka Allah menjawab kepada mereka tentang dua hal tersebut. Jawaban dari Allah pun menjelaskan dua pertanyaan tersebut. Apa yang diinfakkan dan kepada siapa diinfakkan. Faqala qul ma anfaqtum min khairin. Allah menjelaskan dengan firman-Nya, kebaikan apapun atau apapun yang kalian infakkan dari kebaikan. Baik, ini berarti jawaban untuk pertanyaan pertama. Apa yang diinfakkan? Nah, jawabannya yang diinfakkan adalah harta yang baik. Baik. Kemudian Syekh rahimahullahu ta'ala mengajak kita memahami makna dari si lafaz khairin, min khairin. Itu isim apa namanya? Isim nakirah. Baik. Isim nakirah itu menunjukkan makna umum. Nah, maka saya menjelaskan malin qalilin au kathirin. Nah, harta yang sedikit maupun harta yang banyak. Nah, berarti dari sini kesimpulan jawabannya apa? Infak itu yang pertama adalah harus harta yang baik, harta yang halal. Dimana? Li'annallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu zat yang maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Yang kedua, Allah tidak mempermasalahkan jumlah. Nah, bisa sedikit, bisa banyak. Nah, yang punyanya sedikit, infak sedikit juga tidak apa-apa. Yang punyanya banyak, nah, dianjurkan infak yang banyak. Yang penting intinya adalah apa? Infaknya harus dari harta yang baik. Harus dari harta yang baik. Naam. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu. Ma tamamul ayah? Min tayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, infakkan sebagian harta halal hasil kalian bekerja. Nah, atau infakkan sebagian harta halal yang kalian peroleh. Baik. Itu jawaban yang pertama atau terkait pertanyaan yang pertama. Apa yang diinfakkan? Baik. Untuk pertanyaan yang kedua, qala fa'aulan nasi bihi wa ahaqquhum bitta'zim. Orang yang paling berhak dengan infak tersebut dan yang paling berhak untuk diutamakan. Berarti ini jawaban tentang apa tadi? Infak itu untuk siapa? Jawabannya,
yang harus diutamakan, yang harus diprioritaskan adalah a'zamuhum haqqan 'alaika. Orang yang memiliki hak paling besar kepadamu. Siapa? Siapa? Di antara semua manusia yang memiliki hak paling besar kepada kita siapa? Hah? Orang tua. Nah, kenapa mereka memiliki hak paling besar? Kenapa? Karena mereka memiliki jasa paling besar. Satu saja jasa mereka itu enggak dapat kita balas. Ya, apa itu? Jasa mereka menjadi perantara hidupnya kita, adanya kita di dunia. Itu jasa yang nggak mungkin untuk dibalas. Ya enggak? Nah, Rasulullah SAW mengatakan kemungkinan anak bisa balas jasa ke orang tua itu hanya satu. Kalau bapak atau ibunya dia jumpai menjadi budak lalu dia merdekakan. Selain itu, apapun yang bisa kita berikan kepada orang tua itu tidak membalas jasanya. Antum pernah dengar gak cerita apa, salah seorang saleh dahulu? Nah, konon itu adalah siapa? Uwais Al-Qarni. Nah, intinya apakah itu Uwais atau yang lain, kisah itu menunjukkan betapa berbaktinya dia kepada ibunya. Dia bawa ibunya dari Yaman untuk menunaikan haji. Selama perjalanan dari Yaman sampai Baitullah itu ibunya selalu digendong. Nah, sampai waktunya tawaf sa'i ibunya juga digendong. Lalu dia bertanya kepada salah seorang sahabat yaitu Abdullah bin Umar. Ibu saya ini dari rumah sampai sekarang kendaraannya adalah punggung saya. Artinya selalu saya gendong. Apakah dengan ini saya sudah membalas budinya? Abdullah bin Umar mengatakan belum sama sekali. Belum sama sekali. Nah, itu bahkan tidak membalas rasa sakitnya ibu saat mengejan satu kali saja waktu melahirkanmu. Nah, paham tuh? Jasanya ibu mengejan sekali saat melahirkan kamu itu enggak cukup. Ya, antum balas dengan menggendong ibu berhari-hari, berminggu-minggu itu belum cukup. Walaupun kita bisa memberikan kepada orang tua rumah yang paling mewah, kendaraan yang paling mewah, fasilitas hidup yang paling mewah, itu belum cukup untuk membalas jasanya. Baik, maka ketika seseorang infak, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atau mengajarkan gimana? Prioritaskan, utamakan orang yang memiliki hak paling besar kepadamu. Siapa? Orang tuamu.
Nah, qala wa hum al-walidani al-wajibu birruhuma wal muharramu uququhuma. Keduanya atau mereka adalah kedua orang tuamu yang engkau wajib berbakti kepadanya dan haram untuk mendurhakai keduanya. Nah, wa min a'zami birrihima an-nafaqatu 'alaihima. Termasuk bakti terbesar kepada kedua orang tua adalah menafkahi orang tua. Wa min a'zamin al-'uquq tarkul infaqi 'alaihima. Dan termasuk kedurhakaan yang paling besar adalah tidak menafkahi kedua orang tua. Walihada kanatin nafaqatu 'alaihima wajibatun 'alal waladil musiri. Karena itulah menafkahi kedua orang tua itu wajib bagi anak yang memiliki kemudahan, bagi anak yang mampu. Nah, kapan anak tidak wajib menafkahi orang tuanya? Yang pertama, ketika orang tua tidak membutuhkan nafkahnya anak. Seperti kondisi antum sekarang. Antum sekarang dinafkahi apa menafkahi? Hah? Dinafkahi. Oh iya. Yang kedua, ketika anak memang kondisinya tidak mampu. Dia nggak ada. Nah, karena sesuatu kalau seseorang itu sudah tidak mampu, tidak wajib lagi. Nah, ketika orang tua butuh, anak kondisinya mampu, maka wajib bagi dia untuk menafkahi orang tuanya. Baik. Ketika orang tua membutuhkan, anak mampu menafkahinya, lalu anak membiarkan orang tuanya tanpa dinafkahi, maka itu adalah bentuk durhaka kepada orang tua dan termasuk bentuk durhaka yang paling besar. Mafhum? Baik. Setelah orang tua apa? Setelah orang tua, qala wa min ba'dil walidain al-aqrabun. Setelah kedua orang tua adalah kerabat. Kerabat itu apa sih? Kerabat itu adalah orang yang antara engkau dan dia itu dihubungkan oleh yang namanya wiladah. Apa wiladah? Kelahiran. Dia anakmu, dia kakakmu, dia adikmu, dia anak kakakmu, anak adikmu, dia pamanmu, dia bibimu, anaknya pamanmu, anaknya bibimu. Apa yang menghubungkan antara dia dengan kamu? Adalah kelahiran. Nah, anakmu dilahirkan oleh istrimu. Ya kan? Anaknya anakmu dilahirkan oleh anakmu. Ya kan? Saudaramu dilahirkan oleh ibumu. Nah, dan seterusnya. Baik. Itu namanya kerabat. Ala ikhtilafi tabaqatihim. Berdasarkan perbedaan
atau dengan macam-macamnya kedudukan mereka. Nah, jadi kerabat itu apapun kedudukannya atau tingkatannya, mereka kalau kita infak, mereka berhak untuk diprioritaskan. Nah, memprioritaskannya gimana? Karena kerabat kadang jumlahnya banyak. Qala al-aqrabu fal akrab. Yang paling dekat yang diprioritaskan. Nanti yang paling dekat lagi terus begitu. Mana lagi yang paling dekat, yang paling dekat. Paham? Baik. Ala hasabil qurbi wal hajah. Berdasarkan kedekatan dan kebutuhannya. Kalau keduanya, misalnya ada dua kerabat sama-sama butuh, maka yang didahulukan yang mana? Saya punya dua kerabat, keduanya sama-sama membutuhkan bantuan. Maka yang diutamakan yang mana? Satu yang paling dekat. Kedua yang paling butuh. Baik. Keduanya kondisinya, kebutuhannya sama-sama mendesak. Yang didahulukan yang paling dekat. Baik. Yang lebih jauh kondisinya lebih butuh daripada yang lebih dekat. Diutamakan yang mana? Yang lebih butuh. Yang lebih butuh. Qala fal infaqu alaihim sadaqatun wasilah. Infak untuk kerabat itu punya kebaikan ganda. Apa kebaikan gandanya? Yang pertama kebaikan sedekah. Yang kedua adalah kebaikan silaturahim. Silaturahim apa artinya? Berbuat baik kepada kerabat. Itu namanya silaturahim. Nah, ketika seseorang infak diberikan kepada kerabatnya, maka kebaikannya ganda, double. Yang pertama kebaikan sedekah, yang kedua kebaikan silaturahim. Baik. Kemudian wal yatama dan anak-anak yatim. Siapa anak yatim itu? Qala wa humus sighar alladzina la kasiba lahum. Mereka adalah anak-anak kecil yang tidak ada lagi orang yang mencarikan nafkah untuk mereka. Siapa yang tidak ada? Bapaknya. Nah, bapaknya tidak ada. Bapaknya sudah meninggal. Baik. Kalau sudah balik masih disebut yatim lagi atau tidak? Hah? Tidak. Ya. Yang yatim itu yang sigor. Sigor itu belum balik. Kalau sudah balik bukan yatim lagi. Baik. Anak-anak yatim yang bapaknya meninggal ketika dia masih kecil. Baik. Bapaknya sudah meninggal. Tapi dia bukan anak kecil lagi seperti anak nih. Bapak anak juga sudah meninggal rahimahullah. Apakah anak disebut anak yatim? Hah? Yatim nih? Bukan. Baik. Fahum fi madhinnatil hajah. Anak yatim itu kondisinya fi madhinnatil hajah. Apa madhinnatil hajah? Kemungkinan besar
dia butuh bantuan. Nah, kemungkinan besar dia butuh bantuan. Kenapa? Gak ada bapak yang mencarikan nafkah. Lu kan masih punya ibu. Kemampuan ibu cari nafkah tidak seperti bapak. Nah, baik. Kecuali jelas dia anak yatim yang peninggalan bapaknya banyak sekali. Yatim tapi jutawan. Yatim tapi miliarder. Mereka dinafkahi ketika infak untuk mereka tidak. Tapi kebanyakan anak yatim kondisinya tidak demikian. Kebanyakan anak yatim itu kondisinya butuh dibantu. Baik. Li'adami qiyamihim bimasalihi anfusihim. Karena mereka tidak mampu untuk mengurusi kemaslahatan mereka sendiri. Nah, dia nggak bisa jaga diri sendiri, dia tidak bisa menafkahi diri sendiri, maka dia termasuk orang yang berhak diprioritaskan dalam infak. Nah, wa faqdil kasib, dan dikarenakan hilangnya atau tidak adanya orang yang bekerja untuknya. Fawassallahu bihimul ibadah rahmatan minhu bihim wa lutfa. Maka Allah berwasiat kepada hambanya untuk berbuat baik kepada mereka. Itu bentuk kasih sayang Allah kepada anak-anak yatim. Itu bentuk kelembutan Allah kepada anak-anak yatim. Baik. Yang berikutnya wal masakin. Orang-orang miskin. Siapa orang miskin itu? Qala wahum ahlul hajat wa arbabud darurat alladzina askanathumul hajatu. Mereka adalah orang-orang yang membutuhkan bantuan yang mendesak. Nah, atau orang-orang yang kondisinya darurat. Gimana? Jadi batasnya orang miskin itu gimana? Dia membutuhkan bantuan yang mendesak. Bantuan mendesak itu bantuan dalam hal apa? Bantuan dalam hal kebutuhan pokok. Nah, kebutuhan makan, kebutuhan pakaian, kebutuhan tempat tinggal, nah, kebutuhan kesehatan. Nah, orang kalau kebutuhan pokoknya tidak tercukupi oleh hartanya, oleh kekayaannya, dia masih butuh bantuan untuk kebutuhan pokoknya, maka itu disebut orang miskin. Nah, kenapa mereka disebut miskin? Miskin itu dari kata apa? Sakana. Apa sakana itu? Diem, gak kemana-mana. Ya, tidak kemana-mana. Kenapa mereka dinamakan miskin? Karena askanat humul hajah.
mereka nggak bisa bergerak, nggak bisa kemana-mana karena kondisinya yang membutuhkan. Yang lain bisa pergi ke pasar untuk jualan, untuk dagang, atau untuk cari nafkah. Dia nggak punya modal, nggak bisa. Ya kan? Yang lainnya pergi ke pasar, beli kebutuhan pokoknya, dia nggak bisa pergi. Kenapa? Nggak ada harta, nggak ada uang. Nah, jadi dia nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ngapa-ngapain. Karena apa? Karena kefakirannya. Maka disebutlah miskin. Oh iya. Qala fayunfaqu alaihim lidaf'i hajatihim wa ignaihim. Mereka itu dinafkahi pertama lidaf'i hajatihim untuk menolak kebutuhannya. Gimana maksudnya? Agar kebutuhan pokoknya itu terpenuhi dulu. Prioritasnya begitu. Baik. Kalau lebih bisa dikasih sampai wa ignaihim. Kasih dia sampai kaya. Biar nanti habis itu dia nggak butuh bantuan lagi. Ya. Jadi kalau batasan ngasih zakat misalnya kepada orang miskin itu batasnya sampai seberapa maksimal? Hah? Sampai dia kaya. Nah, kasih dia yang banyak nih. Saya ada zakat 50 juta. Kamu pakai usaha. Nah, tahun depan biar enggak butuh zakat lagi. Zakatnya tahun depan bisa untuk yang lain. Entah kasih 10 juta ini buat modal dagang. Nah, baik, bisa buat modal dagang. Biar nanti tahun depan dia enggak butuh apa lagi? Bantuan dari zakat lagi. Baik. Tapi kalau enggak cukup gimana? Lawang ini yang miskin banyak, yang butuh dikasih nafkah banyak. Ya, prioritaskan sampai apa kebutuhan pokoknya tercukupi. Baik. Qala wabnus sabil. Siapa yang dimaksud dengan ibnu sabil? Ibnu sabil itu kalau kita terjemahkan apa artinya? Anak jalanan. Siapa maksudnya? Siapa? Hum al-gharib al-munqati' bihi fi ghairi baladihi. Mereka adalah orang asing yang terputus, ya, gak bisa melanjutkan perjalanan fi ghairi baladihi di negara lain. Nah, orang Jawa ke Lampung kehabisan bekal. Mau pulang sudah tidak ada bekal lagi. Nah, yang seperti itu dikasih seperti apa? Qala fayu'anu ala safarihi bin nafaqati allati tusiluhu ila maqsadihi. Maka dia dibantu untuk keperluan safarnya. Dibantu dengan apa? Dengan nafkah yang cukup untuk bekal dia sampai ke tujuan. Misal, oh dia mau ke Surabaya misalnya. Dibelikan tiket bis ke Surabaya. Terus nanti di jalan kira-kira butuh makan, minum, dan kebutuhan lainnya berapa. Kasih nih buat uang saku di jalannya 200.000 misalnya. Nah, kasih dia nafkah atau harta yang sekiranya cukup
untuk bekal dia sampai ketujuan. Baik. Terkadang ikhwan rahimahullah wa iyyakum, orang itu sebenarnya di rumahnya orang kaya. Dia adalah orang kaya. Tapi, apalagi kalau zaman dulu, bisa jadi saat safar bekalnya hilang, ya, atau bekalnya rusak, sehingga dia butuh bantuan. Sehingga dia butuh bantuan. Nah, sehingga bisa terjadi orang itu datang kepada kita minta bantuan untuk pulang kampung. Tapi kondisinya pakaiannya bagus. Ya kan? Atau bahkan dia datang naik mobil. Iya enggak? Nah, kalau dia mengaku dia butuh bekal, ya, gak ada bekal untuk apa pulang kampung. Nah, dia berhak dibantu atau tidak? Berhak. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, "U'tus sa'ila wa in ja'a ala farasin." Kalau ada orang minta, kasihlah. Walaupun dia datang dengan naik kuda. Zaman dulu orang naik kuda itu orang kaya. Dan ini. Dia datang naik mobil, minta bantuan, mengeluh kekurangan bekal misalnya. Baik. Dia berhak untuk kita bantu atau tidak? Berhak untuk kita bantu. Kecuali memang wah ini indikasinya orang menipu nih. Nah, boleh enggak kita tolak? Kalau kita lihat ini indikasi kuatnya ini orang nipu karena banyak modus-modus seperti itu kan ya. Kalau indikasinya menipu ya kita boleh tolak. Tapi kalau enggak ada indikasi penipuan ya, ya namanya dia orang butuh datang minta apapun kondisi dia kita berkewajiban atau diperintahkan untuk membantu. Di sisi lain, syariat juga mengingatkan kepada kita, ya, jangan bermudah-mudahan minta bantuan hanya untuk memperkaya diri, ya. Jangan menjadikan meminta sebagai profesi untuk memperkaya diri. Rasulullah SAW mengatakan, "Man sa'alan nasa amwalahum takathuran fa innama yas'alu jamran fal yastakil aw liyastakthir." Orang yang minta harta orang lain dengan tujuan memperkaya diri. Dia sudah enggak butuh tapi dia minta. Maka sebenarnya yang ia minta itu tidak lain adalah bara. Nah, yang dia minta itu adalah bara api. Haram dia minta. Fal yastaqil aw liyastakthir. Itu sama saja dia mintanya cuma sedikit atau mintanya banyak. Walaupun mintanya cuma apa? Nilai 5.000, 10.000. Ya enggak? Tapi kalau tujuan mintanya adalah untuk memperkaya diri, hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Baik, kita lanjutkan penjelasan Syekh rahimahullah. Qala walamma khassasallahu ta'ala haula'il ansaf لشدة الحاجة
ammama ta'ala faqala wa ma taf'alu min khairin ay min sadaqatin ala haula'i wa ghairihim. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan secara khusus haula'il asnaf, beberapa golongan ini. Kenapa mereka disebutkan secara khusus? Qala li syiddatil hajah. Karena mereka sangat butuh. Mereka yang harus diprioritaskan. Baik. Setelah mereka secara khusus disebutkan karena mereka yang paling butuh, ammama ta'ala. Maka selanjutnya Allah menyebut lagi secara umum. Apa itu? Faqala wa ma taf'alu min khairin. Kebaikan apapun yang kalian lakukan. Nah, min sadaqatin ala haula'i wa ghairihim. Apakah itu sedekah kepada golongan yang disebut tadi atau kepada yang lainnya? Bal wa min jami'i anwa'it ta'ati wal qurubat. Bahkan kebaikan berupa ibadah apapun. Berupa ibadah apapun. Itu juga apa? Itu juga apa? Allah sebutkan. Li'annaha tadkhulu fismil khair. Karena itu semua masuk dalam nama al-khair. Itu semua adalah kebaikan. Fa innallaha bihi alim. Maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Nah, ini adalah kabar apa? Kabar gembira. Nah, jadi kebaikan yang Allah anjurkan itu bisa berupa sedekah, bisa berupa infak harta, bisa berupa yang lain. Kebaikan yang lain. Nah, sedekah itu juga bisa kepada golongan yang diprioritaskan tadi atau juga kepada yang lain. Baik. Allah mengatakan fa innallah. Apapun kebaikannya Allah mengetahui. Cukup begitu? Enggak. Maksudnya enggak. Kalau Allah mengatakan apapun kebaikannya Allah tahu. Artinya adalah apa? Mayujazikum alaih. Allah pasti akan membalas kebaikan kalian itu. Wa yahfadhuhu lakum. Dan Allah akan menjaga kebaikan itu untuk kalian. Gak akan hilang kebaikan itu. Kullun ala hasabi niyatihi wa ikhlasihi. Semuanya tergantung niatnya dan ikhlasnya. Wa kathrati nafaqatihi wa qillatiha. Dan banyaknya infak atau sedikitnya infak. Wa syiddatil hajati ilaiha. Dan sangatnya kebutuhan kepada infak tersebut. Semakin dibutuhkan semakin besar pahalanya. Wa 'azami waq'iha wa nafiha. Dan besarnya ketepatannya dan kemanfaatannya. Baik, jadi infak itu pahalanya yang pertama tergantung pada keikhlasan dan niatnya. Nah, makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah membandingkan infaknya para sahabat awal dan sahabat akhir dengan mengatakan gimana? Seandainya kalian itu menginfakkan satu uhud emas, itu pahalanya tidak membandingi satu mud makanan yang mereka sedekahkan. Apa bedanya? Tingkat keikhlasan dan keimanan berbeda. Baik, orang yang ikhlas, imannya kuat, mereka akan mampu atau berani berkorban lebih besar daripada yang lain. Nah, baik. Yang kedua, wa kathrati nafaqatihi wa qillatiha. Pahala itu juga dipengaruhi oleh seberapa banyak infaknya
Nah, infak sedikit atau banyak. Nah, yang banyak pahalanya lebih besar dari yang sedikit. Baik. Yang ketiga, infak itu dipengaruhi oleh apa? Al-hajati ilaiha. Kebutuhan pada infak tersebut. Nah, kita infak di tempat yang kurang butuh. Nah, pahalanya akan kalah ketika kita infak di tempat yang tuh. Antum beri makan kepada orang-orang yang tidak butuh. Nah, pahalanya kalah ketika antum beri makan kepada orang-orang yang butuh. Baik. Yang ke berapa? Keempat, pahala infak itu dipengaruhi oleh tepat sasarannya. Ketepatan apa? Sasaran. Sasarannya pas. Nah, yang terakhir dipengaruhi oleh kemanfaatannya. Baik, apabila niatnya ikhlas, nah, kemudian banyak atau sedikit itu tidak masalah. Nah, kemudian infak itu dibutuhkan, tepat sasaran dan bermanfaat, maka terkumpullah di situ semua sebab besarnya pahala infak. Baik. Baik. Kira-kira catatan penting apa yang dapat kita ambil dari ayat ini? Atau dari apa yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Yang pertama, dalam Islam itu ada namanya fikih prioritas. Fikih apa? Prioritas. Nah, termasuk dalam berinfak. Dalam infak itu ada apa? Fikih prioritas. Jadi seseorang ketika mau infak harus tahu skala prioritas. Yang diprioritaskan yang mana dulu. Nah, jangan sampai orang semangat infak tapi sampai tinggalkan yang seharusnya dia prioritaskan. Sedekah untuk pembangunan masjid, sedekah untuk pembangunan pesantren, sedekah untuk apalagi macam-macam kegiatan di luar. Ternyata anak istrinya di dalam rumah terlantar. Benar gak begitu? Benar gak? Gak benar. Kafa bil mar'i isman an yudayyi'a man ya'ulu. Cukuplah dosa bagi seseorang bila ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggung jawabnya. Baik. Yang kedua, amalan termasuk itu jangan ya fokus pada kuantitas itu apa? Kamnya. Kam itu apa? Berapanya. Baik. Tapi kaifiyah, kaifnya, kualitasnya itu lebih penting. Nah, kualitas itu lebih penting daripada kuantitas. Baik. Nah, kualitas infak itu dilihat dari apa tadi? Pertama, keikhlasannya, niatnya. Nah, yang kedua dilihat dari apa? Kebutuhan yang dibantu. Yang ketiga dilihat dari sisi apa?
ketepatan infaknya. Yang keempat dilihat dari apa? Kemanfaatan infaknya. Baik. Nah, jadi ketika orang infak, perhatikan ini. Nah, jadi jangan asal infak sekian ratus juta. Tepat sasaran atau tidak. Kita infak ratusan juta atau bahkan sampai miliaran. Di situ. Nah, manfaatnya kurang. Nah, maka secara kualitas infak tersebut kurang. Nah, dibandingkan infak yang tepat sasaran. Baik. Yang ketiga, apa kira-kira? Ayat ini mengajarkan kita untuk memiliki kepekaan sosial. Peka dengan kondisi sosial terutama kepada kelompok yang rentan. Seperti anak yatim, orang-orang miskin. Nah, itu adalah kelompok orang yang harus kita perhatikan. Ketika mau infak, ya dulu mereka itu. Ya dulu. Nah, jangan sampai jauh-jauh ternyata di kanan kiri kita ada orang yang butuh dibantu malah terlupakan. Baik. Catatan berikutnya apa? Kebaikan. Apapunnya pasti dicatat oleh Allah. Bahkan dilipat gandakan pahalanya. Nah, bukan hanya apa? Harta saja yang dicatat. Nah, bahkan Rasulullah SAW mengatakan, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan kita kepada orang lain itu adalah sedekah. Itu adalah sedekah. Nah, sampai Rasulullah mengatakan gimana? Walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Walaupun itu adalah engkau bertemu saudaramu dengan wajah yang ceria. Itu juga sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhi kadaka sedekah. Senyummu di depan saudaramu itu adalah sedekah. Bisa nggak kalau ketemu saudaranya, ketemu sama santri, ketemu sama ustadznya, senyum bisa nggak? Bisa nggak? Bisa? Baik. Ada orang dari luar pondok masuk pondok, antum senyum bisa nggak? Bisa? Ya, itu adalah sedekah. Sedekah tanpa modal. Ya enggak? Hanya butuh menyunggingkan bibir sedikit saja. Apalagi terus ditambah dengan salam, sapa, tawarkan bantuan. Itu lebih ada orang datang kok kayaknya toleh-toleh di dalam pondok. Disapa assalamualaikum sambil senyum yang ramah. Ya, dari mana Bapak, dari mana Ibu, ya, ada ya perlu apa yang bisa dibantu. Bisa nggak begitu? Itu sedekah loh, itu sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Semua kebaikan kepada orang lain itu adalah sedekah. Walaupun itu cuma senyum. Walaupun itu cuma senyum. Oh iya. Yang kelima. Apa tuh? Pentingnya ikhlas dalam beramal. Nah, pentingnya ikhlas dalam beramal. Nah, Allah Subhanahu wa taala
mengatakan kebaikan apapun yang kalian lakukan Allah tahu. Sehingga ketika kita berbuat baik, gak usah risau dengan pandangan orang, penilaian orang, itu gak usah dipikirkan. Nah, kebaikan kita itu walaupun tidak diakui oleh orang lain, asal kita ikhlas, Allah tahu kok. Allah pasti balas. Nah, Allah pasti balas. Nah, sebaliknya apabila kita berbuat baik ternyata tidak ikhlas, ternyata di balik kebaikan kita ada niat-niat yang tersembunyi. Kalau pepatah kita bilang ada apa? Ada udang di balik batu, bukan balik tepung. Nah, ada udang di balik batu. Nah, ternyata di balik kebaikannya ingin disanjung, ternyata di balik kebaikannya ingin apa saja, hal-hal duniawi. Nah, itu Allah juga tahu. Allah juga tahu. Nah, apalagi di era media sosial seperti sekarang ini. Nah, sering kali orang tergoda membagikan momen-momen apa kebaikannya, ya kan? Sedekah Ramadan, diapain? Diviralkan. Apalagi membantu orang miskin, diviralkan. Nah, semuanya pengen diviralkan. Nah, entah dengan tujuan agar dapat apa? Tepuk tangan atau jempol, nah, atau apa lagi? Sanjungan-sanjungan, atau tujuannya adalah apa itu? Imbalan dari aplikasi. Ya, ketika banyak yang nonton, nah nanti dia akan dapat pemasukan misalnya dari YouTube atau dari Facebook atau dari apa saja. Nah, seperti itu harus hati-hati, harus hati-hati. Nah, sebenarnya boleh-boleh saja orang menyiarkan kebaikannya dengan tujuan untuk menginspirasi orang lain. Tapi yang seperti itu sangat sulit. Ya, sangat sulit. Menjaga diri dari ria, menjaga diri dari ingin disanjung, itu sangat sulit. Maka hati-hati betul. Kalau ulama dulu itu ada nasihat begini. Sembunyikan kebaikanmu seperti halnya engkau sembunyikan keburukanmu. Seperti halnya kalau kamu berbuat buruk, kamu nggak mau dilihat orang lain, begitu juga kalau kamu baik, usahakan jangan sampai orang lihat. Kenapa? Ketika dilihat orang lain, ini rawan rusak. Rawan apa? Rawan rusak. Sanjungan orang yang kita dengar atas kebaikan-kebaikan kita, itu bisa jadi itu adalah apa itu? Aroma kebaikan kita yang menguap itu. Nah, ternyata di akhirat sana sudah nggak ada lagi sisa kebaikannya. Nah, maka kita usahakan semangat dalam beramal soleh dan berhati-hati betul menjaga amal soleh yang sudah kita kerjakan jangan sampai menguap, jangan sampai hancur, jangan sampai perasaannya sudah beramal soleh banyak, ternyata sampai di akhirat tidak ada apa-apa. Baik, naktafi bihadal qadar. Kita cukupkan sekian. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi